NIM saya adalah 257211005 dan saya adalah anak dari Tepang 2A. Hari ini akan mempresentasikan tugas yang review jurnal yang berjudul pengaruh lamanya waktu penggorengan atau frying pan terhadap kadar lemak ikan seluruh atau Rasbora SP. Next. Nah, ringkasan eksekutif penelitian yang pertama adalah tujuan utama mengetahui pengaruhnya durasi penggorengan penggunaan frying pan terhadap kadar lemak ikan seluruh dan menemukan waktu paling optimal untuk nutrisi balita. Yang kedua adalah desain eksperimental dengan rancangan acak lengkap menggunakan 3 variasi yaitu ada 7,5, 8, dan 8,5 menit. Yang terakhir adalah temuan kritis. Terdapat pengaruh signifikan parameter 0,004 pada durasi 7,5 menit. Terbukti sebagai waktu terbaik untuk mempertahankan kadar lemak tertinggi pada pemenuhan gizi anak. Next. Nah, para gizi pada Kalimantan Tengah melimpahnya alamnya tapi tingginya angka stuntingnya. Potensi alamnya, ironisnya volume produksi ikan per darat seperti ikan beruang di Alteng sangat melimpah mencapai 229 ton pada tahun 2020. Tapi krisis kesehatan pada prevalensi stunting di Kalteng mencapai 27,4% data 2021. Meleset jauh dari target WHO yang mewajibkan angka kurang dari 20%. Next. Nah, ikan seruang atau Rasbora SP sebagai solusi gizi setara ASI. Kandungan dasar per 100 gram ikan segar memiliki protein sebesar 47,54 mg, energi sebesar 21,53 kilokalori, mikronutrien seperti zat besi, sen, dan tembaga, serta air emasnya yaitu lemak total sebesar 22,536 mg, kandungan DHA lemak ikan seluang mengandung DHA sebesar 1,04% dan insightnya itu adalah profil DHA ini setara dengan nutrisi penting dalam air susu ibu atau ASI yang menjadikan instrumen krusial untuk mencegah stunting pada masa golden period. Next. Nah, desain eksperimental rancangan acak lengkap. Yang pertama adalah ikan seluang jalur kontrol. Yang pertama adalah kelompok A atau kontrol mentah atau tidak digoreng. Yang kedua adalah jalur perlakuan. Yang perlakuan ini akan memakai metode memasak seperti frying pan, minyak panas lebih rendah dibandingkan deep frying. Nah, kelompok B itu yaitu yang golden atau masak kemasan sebesar 7,5 menit. Yang kelompok C yaitu adalah digoreng sebesar 8 menit dan yang kelompok D adalah digoreng sebesar 8,5 menit. Validasi statistik analisis data menggunakan uji krusial Walsh dan Post-Oxman-Whitney. Next. Nah, puncak retensi lemak tercapai pada menit ke 7,5 menit. Yang pertama kontrol sebesar 4,66% kadar lemaknya. Setelah digoreng pada 7,5 menit naik menjadi 37,67%. Setelah 8 menit terjadi penurunan kadar lemak sebesar 30,41% dan pada waktu 8,5 menit turun kembali menjadi 25,50% kadar lemak. Perbedaan kadar lemak antar waktu sangat bermakna. Krusial Walsh parameter 0,001 uji Manowet parameter 0,004. Insight data penggorengan peningkatan lemak dari 4,66% ke 37,67. Namun penambahan 0,5 menit justru memicu penurunan drastis kadar lemaknya. Next. Nah, mekanisme fisika mengapa memilih frying pan? Yang pertama, deep frying atau metode standar terjadinya penguapan air yang sangat cepat. Minyaknya masuk ekstrim
Dan sedangkan frying pan atau metode studi, evaporasinya air berjalan lambat, tetapi penyerapan minyaknya terkontrol. Dinamika panas rendah, frying pan menghasilkan panas yang lebih rendah dan memiliki titik didih minyak yang lebih rendah dibandingkan dengan metode deep fat frying. Nah, proses evaporasi lambat karena panas lebih rendah, penguapan air evaporasi dari dalam daging ikan berjalan jauh lebih lambat, dan efek retensinya atau retensi air dan minyaknya pada air tetap terikat dari ikan 63,5%. Perbedaan massa melambat sehingga penyerapan minyak ke dalam ikan menjadi lebih lambat dan terkontrol. Next. Nah, mekanisme seluler bahaya melewati ambang batas waktu. Mengapa kadar lemak turun dari 37,67% menjadi 25,50% saat digoreng lebih lama? Pada menit 7,5 menit, kondisi optimal, yaitu mengalami pemanasan lebih 7,5 menit menyebabkan kerusakan struktur sel otot ikan atau myomer. Nah, pada kondisi kedua itu sarkolema mengering. Lapisan pelindung otot atau sarkolema akan mengalami dehidrasi yang sangat ekstrim dan mengering. Dan yang terakhir adalah ruang tertutup. Ruang antara myomer atau sel jaringan menyempit dan dijadikan penghalang mekanis, memblokir minyak untuk masuk sehingga total kadar lemak menurun. Next. 7,5 menit durasi emas untuk memenuhi gizi balita. The golden solution. Rekomendasi praktis pada waktu 7,5 menit menggunakan frying pan adalah standar operasional terbaik. Durasi ini memaksimalkan retensi lemak sebesar 37,67 sebelum myomer ikan mengalami kerusakan. The human impact-nya adalah kesimpulan ilmiahnya terdapat pengaruh signifikan lama pada waktu penggorengan terhadap kadar lemak ikan seluang. Dampak publiknya yaitu dengan kebutuhan lemak balita mencapai 31 sampai 35 gram usia 0 sampai 11 bulan. Teknik penggorengan yang presisi ini memastikan asupan DHA dan lemak makro terserap sempurna untuk mengandung golden period dan mencegah stunting. Sekian dari saya. Presentasinya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.